Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada hari ini kita insya Allah akan membahas Islam dan kepedulian sosial. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun walladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah, dalam surat ini, surat yang berjudul atau diberi nama Al-Ma'un, artinya barang-barang yang berguna, Allah mulai dengan kalimat pertanyaan. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din? Tahukah kalian siapa yang mendustakan agama? Atau dalam pengertian lain, siapa yang mendustakan hari pembalasan? Allah kemudian menjawab, Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Yang mendustakan agama adalah orang yang menghardik anak yatim. Kenapa kok dikatakan orang yang mendustakan agama adalah yang menghardik anak yatim? Perlu kita ketahui, anak yatim belum tentu miskin. Ada anak yatim yang kaya. Dan kelihatannya dalam ayat ini yang dimaksud. Karena bukan tidak mungkin bahwa ketika anak orang yang kaya, bapaknya meninggal, sedangkan anaknya masih kanak-kanak, yang masih belum bisa mengerti dan menguasai harta warisan bapaknya, maka bisa jadi harta itu diserobot oleh orang lain, mungkin dari kalangan keluarga dekatnya, mungkin dari kalangan yang lebih jauh. Baginda Rasulullah SAW berpesan dalam sebuah hadisnya, Man waliya yatiman lahumal. Siapa yang diberi wewenang untuk menjadi wali anak yatim, sedangkan anak yatim itu lahumal, dia punya harta, fal yutajir bihi, maka hendaknya wali itu membisniskan harta anak yatim itu, hatta la ta'kulahus shadaqah, agar harta itu tidak habis dimakan oleh sedekah, maksudnya zakat. Karena dalam pandangan Islam, biar masih kanak-kanak, kalau dia mewarisi harta dari bapaknya, maka harta itu apabila telah berada di atas nisab dan sudah haul atau lewat putaran setahun, maka harta itu tetap diambil zakatnya. Dan kalau harta ini didiamkan, tidak dibisniskan, tidak ada keuntungan dari harta itu mandek atau idle, maka harta itu setiap tahun akan diambil zakatnya dan tentunya akan berkurang dan bisa habis karenanya. Maka bagi wali diwasiatkan oleh Rasul agar mencarikan keuntungan bagi harta itu, membesarkannya, mengembangkannya, agar sekalipun tetap diambil zakatnya, agar harta itu berkembang. Tapi sebaliknya, bisa jadi
wali itu justru tidak mengembangkan harta, malah menghabiskan harta. Dalam hal ini diancam di dalam Al-Quran bahwa orang yang memakan harta anak yatim, maka sesungguhnya apa yang dimasukkan ke dalam perutnya itu tidak lain dan tidak bukan adalah api neraka. Oleh karena itu dikatakan di sini, arwa'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah engkau siapa orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yadu'ul yatim. Yaitu orang yang menghardik anak yatim, yang menjauhkan anak yatim dari hartanya, yang tidak betul-betul melindungi anak yatim, tapi justru akan mengambil hartanya. Yang kedua, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Yang kedua yang dimaksud orang yang mendustakan agama adalah orang yang tidak mendorong memberikan makan kepada fakir miskin. Fakir miskin pasti ada, dan fakir miskin perlu dibantu. Oleh karena itu bagi mereka yang berlebih, bagi mereka yang kaya, maka diminta untuk it'amut ta'am, memberikan makanan. Dan salah satu di antara tanda-tanda haji mabrur atau alamatul hajjil mabruri, ifsya'us salam wa it'amut ta'am, menyebarkan salam dan memberikan makanan. Jadi dalam hal ini orang yang pelit, sudah haji atau umroh tapi pelit, maka ya tidak ada tanda-tanda kemabrurannya. Justru orang yang mempelopori untuk memberikan makanan kepada fakir miskin, itu adalah orang-orang haji mabrur. Yang sekarang ada di masyarakat kita, alhamdulillah, adanya tradisi baru, yaitu Jumat Berkah. Ini satu pertanda yang baik dari perkembangan masyarakat kita, dan itu harus didorong, terus berlangsung, berkembang, agar merata di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia adanya Jumat Berkah. Bahkan ke depan kalau bisa ada tidak hanya Jumat, karena fakir miskin makannya tidak hanya hari Jumat, tapi ada Sabtu Berkah, Ahad Berkah, Senin Berkah, Selasa Berkah, Kamis Berkah, dan ketemu lagi dengan Jumat Berkah. Jadi yang dimaksud orang yang mendustakan agama, yang kedua adalah yang tidak mendorong memberikan makanan kepada orang miskin. Yang ketiga, Allah mengatakan, fawailul musallin, celakalah orang-orang yang sholat. Dulu, di zaman dulu, ada yang kemudian menyelewengkan ayat ini. Celakalah katanya orang-orang yang sholat. Padahal yang dimaksud bukan begitu. Orang yang sholat, yang mana yang celaka? Yaitu alladzinahum an sholatihim sahun. Yaitu orang-orang yang lalai dalam pelaksanaan sholatnya. Memundur-mundurkan waktu sholat sampai waktu sholat itu habis, dan dia melaksanakan sholat di luar waktunya. Padahal sholat itu bagi mukmin adalah kitabam mauquta, suatu kewajiban yang sudah jelas waktu-waktunya. Dan termasuk orang yang mendustakan agama adalah alladzina hum yura'una, orang-orang yang riya di dalam sholatnya, yaitu orang yang pamer ibadahnya kepada manusia untuk mencari keridhaan manusia. Padahal yang dituntut adalah agar kita sholat adalah lillahi ta'ala, hanya ingin mengharapkan pahala dan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam hal ini, sebagaimana para ulama menerangkan, bahwa amal dikatakan hasan atau soleh ada apabila dikerjakan dengan ikhlas dan sesuai dengan sunnah Rasul. Dikerjakan ikhlas lillahi ta'ala, tidak untuk pamer kepada manusia. Dan dikerjakan sesuai dengan sunnah Rasul, sesuai dengan tuntutan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi
wasallam. Jadi tidak membuat hal yang aneh-aneh atau mempermainkan sholat. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Dan terakhir, Allah katakan, siapa yang mendustakan agama? Wa yamna'unal ma'un. Yaitu orang-orang yang mencegah dari memberikan bantuan barang yang berguna. Ini barangkali jarang dibahas oleh para ulama, namun banyak kejadian di masyarakat kita. Padahal hukumnya mengerikan. Merupakan jawaban dari Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah engkau siapa yang mendustakan agama? Dalam ayat terakhir ini Allah katakan wa yamna'unal ma'un. Orang yang enggan memberikan bantuan dengan meminjamkan atau memberikan kepada kawannya, kepada saudaranya, kepada tetangganya barang-barang yang berguna. Dalam satu tafsir dikatakan yang dimaksud al-ma'un itu antara lain gergaji. Meminjamkan gergaji kepada tetangga adalah satu bentuk kebaikan dan kepedulian sosial. Sebaliknya menolak meminjamkan barang-barang yang dibutuhkan untuk kehidupan sehari-hari. Misalnya dalam musim hujan, tetangga kita perlu untuk membetulkan genting yang mungkin pecah, yang karenanya adalah terjadi bocor di rumahnya. Maka tentu saja itu memerlukan tangga. Maka kita diwajibkan untuk memberikan pinjaman atau meminjamkan tangga yang ada di kita. Tidak menolaknya. Apapun alasannya tidak menolaknya. Memang dalam hal ini sering kejadian bahwa tetangga yang pinjam itu ya adatnya tidak mengembalikan, ya pinjam obeng, pinjam catut, pinjam tang, pinjam barang-barang kecil lah. Tapi itu bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Sering lupa mengembalikan. Pinjam linggis, pinjam pacul, lupa mengembalikannya. Maka dalam hal ini kita diuji kesabaran kita agar tetap baik kepada tetangga kita. Mungkin tetangga kita kurang baik, tapi balaslah keburukan itu dengan kebaikan. Karena Allah mengajarkan demikian. Idfa billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawa ka'annahu waliyyun hamid. Balaslah suatu keburukan dengan kebaikan. Balaslah suatu keburukan dengan kebaikan, maka tiba-tiba orang yang tadinya ada permusuhan denganmu, ka'annahu waliyyun hamim. Maka seolah-olah seperti dia itu teman lama. Jadi kita tetap berbuat baik kepada tetangga kita, teman kita, kawan kita, saudara kita. Sekalipun dia sering berbuat buruk kepada kita. Apalagi kalau itu tetangga. Karena sakitnya kita, bahkan matinya kita, yang tahu terlebih dahulu adalah tetangga. Rasulullah SAW mengajarkan kepedulian kepada tetangga ini. Rasulullah mengajarkan agar kalau kita membeli daging, memasak opor atau memasak masakan lainnya, maka hendaknya perbanyaklah kuahnya agar bisa dibagi-bagi dengan tetangga. Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, hendaknya berbuat baik kepada tetangganya. Ini adalah salah satu bentuk kepedulian sosial. Karena bangunan masyarakat, bahkan setiap mukmin, setiap muslim, kata Nabi, adalah akhul muslim. Al-muslim, akhul muslim. Seorang muslim adalah saudara muslim yang lain, walaupun dia tidak punya hubungan darah. Karena pada hakikatnya semua manusia itu keturunan Nabi Adam alaihissalam. Yang tidak mengaku keturunan Nabi Adam, ya mungkin keturunan yang lain. Yang itu bukan dari ajaran kita. Ajaran kita menyatakan, Islam menyatakan bahwa kullukum min Adam wa Adam min turab. Setiap kalian adalah berasal dari Adam dan Adam itu berasal dari tanah. Kita ingat bahwa asal-usul kita adalah Nabiullah Adam dan Adam berasal dari tanah, agar kita tidak sombong seperti iblis yang merasa lebih baik daripada Adam. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah, kebetulan sosial ini sangat banyak di dalam ajaran Islam,
baik dalam hadis maupun dalam Al-Quran. Tadi sudah kita kupas bagaimana ayat yang mempertanyakan siapa yang mendustakan agama. Justru yang mendustakan agama adalah yang tidak punya kepedulian sosial, yang menghardi anak yatim, yang tidak memberikan makanan kepada fakir miskin, juga yang tidak mau bahkan memberikan pinjaman atau memberikan sesuatu hal yang berguna untuk kehidupan bertetangga. Islam mengajarkan kita agar selalu menolong sesama saudara kita. Dalam sebuah hadis Nabi menyatakan, wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Allah pasti akan menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Maka mari jadikan diri kita sebagai pribadi yang selalu menolong saudara kita. Dan tidak perlu pamrih untuk adanya balas atau dibalas budi kita. Biarlah Allah saja yang membalas kebaikan kita. Karena Allah yang punya segalanya. Fakir miskin yang kita bantu belum tentu bisa membantu kita lagi. Oleh karena itu jangan berharap. Apalagi kita meminjamkan uang lalu berharap ada kembalian lebihnya. Justru itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan disebutkan itu adalah sebagai riba yang merupakan dosa besar. Dan kita diminta oleh Allah melalui Rasul-Nya agar selalu membantu saudara kita. Insya Allah di lain kesempatan kita membutuhkan suatu pertolongan, pasti Allah tidak melupakan kita. Allah akan menurunkan hamba-hambanya yang bisa menolong, membantu segala kesulitan dan keperluan kita. Itulah dalam kehidupan bertetangga. Bahkan sesama muslim, Nabi menyatakan al-muslim akhul muslim la yadlimuhu wa la yuslimuh. Sesama muslim adalah saudara muslim. Maka tidak boleh menzaliminya. Menganiaya dia tidak boleh. Apalagi menyerahkan kepada musuh untuk ditelan atau dibunuh oleh musuh. Ini adalah satu dosa besar. Islam mengajarkan agar kita hidup berjamaah. Nabi menyatakan, alaikum bil jamaah. Kalian wajib untuk hidup berjamaah. Wa innama ya'kulu dhi'bu minal ghanamil qasiyah. Sesungguhnya serigala hanya makan kambing yang sendirian. Walaupun kambing kalau berjamaah ditakuti oleh serigala. Itulah kehidupan umat Islam. Makanya Allah banyak mensyariatkan agar kita hidup berjamaah. Sholat saja tidak hanya sholat fardu, tapi ada sholat jamaah. Bahkan sholat jamaah memiliki keutamaan yang jauh lebih daripada sholat fardiyah, sholat sendirian. Kita sholat sendirian di rumah, 1 bulan sama dengan sholat fardu sekali saja atau 1 hari saja di masjid. Bahkan Allah juga mensyariatkan sholat Jumat, yang itu artinya adalah sholat berjamaah di hari Jumat, yang maknanya adalah sholat persatuan, dan hari Jumat adalah hari persatuan umat Islam. Bahkan kita dilarang melakukan kegiatan perdagangan atau melakukan pekerjaan apapun pada saat sholat Jumat. Idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa darul bai'. Al-ayah. Apabila diserukan adzan untuk sholat Jumat, maka segeralah, bergegaslah menuju tempat sholat Jumat dan sholatlah bersama. Dengarkan khutbah dan sholatlah bersama imam. Dan tinggalkanlah jual beli dan bentuk pekerjaan apapun. Oleh karena itu adzan Jumat adalah adzan yang paling punya otoritas yang luar biasa dan tidak bisa dihentikan oleh siapapun. Maka kita sebagai umat Islam, khususnya laki-laki, wajib mendatangi
sholat Jumat apabila telah diserukan. Oleh karena itu, kehidupan berjamaah bagi umat Islam adalah suatu keniscayaan. Bahkan Nabi menyatakan, masalul mu'minin fi tarahumihim wa ta'atufihim wa tawaddihim masalul jasad. Perumpamaan orang-orang mukmin dalam kasih sayang di antara mereka dan saling berempati di antara mereka serta saling rasa kehangatan di antara mereka. Masalul jasad, perumpamanya seperti satu tubuh. Idastaka minhu udwun, apabila dari tubuh itu ada anggota badan yang mengeluh atau yang sakit, maka tada alahu sairul jasad bil khumma was sahar, maka akan mengeluh seluruh jasad kita dengan panas atau demam dan sahar, tidak bisa tidur. Inilah perumpamaan bagi orang-orang mukmin. Oleh karena itu, suasana yang harmonis dalam masyarakat Islam ini yang diminta. Maka kepedulian sosial diminta muncul dari hati tiap-tiap mukmin, dan keadilan sosial harus diwujudkan oleh pemerintahan mukmin. Baik itu keadilan dalam bidang sandang pangan maupun juga keadilan dalam hal persengketaan di tengah-tengah masyarakat. Sehingga dengan keadilan itu masyarakat hidup dengan baik, hidup dengan harmonis. Inilah merupakan kepedulian sosial. Dan kepedulian sosial dalam pandangan Islam, walaupun itu bukan masalah ritual, tapi kadang-kadang memiliki nilai yang jauh lebih daripada perbuatan ritual. Salah satu contoh, seorang sahabat Nabi pernah hendak iktikaf di Masjid Nabawi di kota Madinah, yang pahalanya tentunya 1000 kali daripada iktikaf di masjid kita. Ketika dia masuk, dia lihat seorang berwajah murung. Lalu dia tanya, ada masalah. Maka dia mengatakan, ayo pergi ke rumah saya selesaikan masalah Anda. Orang itu berkata, kenapa Anda tidak jadi iktikaf, padahal Anda tujuannya iktikaf ke sini, malah ngajak saya keluar. Maka sahabat Nabi itu mengatakan, wahai saudara, ketahuilah bahwa baginda Nabi pernah bersabda, menyelesaikan persoalan seorang saudara itu lebih baik pahalanya daripada iktikaf di masjidku selama 10 tahun. Bayangkan, menyelesaikan persoalan lebih baik daripada iktikaf selama 10 tahun. Kalau di masjid kita sendiri berarti selama 10.000 tahun. Betapa kepedulian sosial memiliki nilai yang tinggi di dalam Islam. Oleh karena itu, mari kita tingkatkan kepedulian sosial kita atas dasar petunjuk-petunjuk Allah dan petunjuk-petunjuk Nabi. Karena dengan petunjuk Allah dan petunjuk Nabi itu, kita mendapatkan pahala. Buat apa melakukan kepedulian sosial kalau tidak dihubungkan dengan akidah Islam? Mudah-mudahan umat Islam meningkatkan kepeduliannya. Jangan sampai saudara kita dipedulikan oleh orang lain karena bisa jadi akidahnya dicuri orang. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.